إليه. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tidak ada pujian yang paling pas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, memasuki bab yang ke-8, yaitu babun la taqumus sa'ah hatta yahsuro al-puratu an jabalin min zahab. Di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, Syekh Al-Ityubi membarisi dua, bisa dibaca disakali hatta yahsuro, beliau juga mensakali hatta yahsiro. Jadi langsung ada sakalnya gitu. Bukan kita yang mensakali, tetapi di dalam cetakan Al-Bahrul Muhitnya ada dua pensakalan, yahsuro atau yahsiro begitu. Nah, di dalam bab ini Imam Muslim mencantumkan 5 hadis pokok dan 1 mutabaat. Nanti akan kita lihat apakah semuanya akan kita bahas atau cukup diwakili oleh hadis pokok, ketika hadis-hadis yang lain itu hanya sebagai penjelas untuk hadis-hadis yang dicantumkan terutama di urutan yang awal. Nah, hadis yang pertama yang dimuat seperti biasa, untuk susunan sanad di makalah tentukan secara lengkap, sementara di slide dan mungkin juga di layar live streaming langsung dipotong langsung ke Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yahsura puratu an jabalin min zahab. Kiamat tidak terjadi hingga sungai Purat atau Efrat mengeluarkan gunung emas. Yaqtatilun nasu alaih, orang-orang berperang karenanya. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'ah wa tis'un, setiap 100 orang 99 diantaranya terbunuh. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la aliya akunu ana alladhi anju, dan setiap orang di antara mereka berkata, mudah-mudahan aku menjadi orang yang selamat. Ini redaksi dan terjemah untuk hadis yang pertama dengan terjemah yang sederhana. Mari kita lihat beberapa hal yang perlu diberikan catatan oleh para pensyarah Sahih Muslim, tetapi tidak semua tentu yang bisa disampaikan di dalam kajian ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu yang berkenaan dengan Al-Furat atau Efrat. Saya ambil beberapa catatan pembanding
selain dari kitab Al-Bahrul Muhit. Yang pertama, pengertian al-furat atau efrat. Al-furat fil lughah huwa kullu ma'in adbin. Furat atau efrat menurut bahasa adalah setiap air yang tawar. Nah, penggunaan bahasa al-furat yaitu adbun gitu, itu digunakan di dalam Al-Quran antara lain surat Al-Furqan ayat 53, surat Fatir ayat 12, dan surat Al-Mursalat ayat 27. Nah, nanti yang unik seperti di dalam Al-Furqan yang 53, wa huwallazi marrajal bahrain hadza adbun furatun, itu wa hadza milhun ujaj, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Itu yang Al-Furqan untuk kata-kata furatun. Nanti silakan dicek, kurang lebih seperti ini yang kami temukan penggunaan secara bahasa di dalam Al-Quran untuk furat. Yang kedua, furat yang dimaksud di dalam hadis ini, salah satu di antaranya diterangkan oleh Imam Al-Fayyumi seperti yang dikutip oleh Syekh Al-Ityubi. Kurang lebih beliau mengatakan bahwa al-furat nahrun azimun masyhurun yakhruju min hududir Rum. Furat atau efrat adalah sebuah sungai besar yang populer, muncul dari perbatasan Romawi, kemudian melewati tepian. Nah, tinggal ayat di pakai bahasa Syam, Arabnya. Kalau diterjemahkan pakai bahasa modern, namanya tuh Lipan gitu. Lipan teh Syam. Silakan nanti dicek di Google Translate gitu. Masukin Syam, keluarnya bukan Syam gitu, tapi sanes Irfan. Nah, itu makanya saya dalam kurung Syam, lalu melewati Kufah, lalu Hilah, kedua-duanya di Irak, kemudian bertemu dengan sungai apa? Dajlah. Dajlah itu Tigris. Fil Bata'ih, di Batah. Wa yasironi nahron wahidan, dan menjadi satu sungai. Summa yasubu inda Abdan, kemudian mengalir di Abadan, di Bahri Faris, di Laut Persia. Ini dalam keterangan Imam Al-Fayyumi. Nah, ini penting saya sampaikan kenapa topografi sungai. Nanti dengan sabda Nabi, hatta yahsuro furat min anjabalin min dahabin. Begini Bapak Ibu, silakan cek Daima Pengetahuan Terbuka. Kan panjang sungai ini sekitar 2.800 km panjangnya itu. Nah, dalam istilah geologi gitu kan, cekungan sungai atau das itu daerah aliran sungai, ini hampir 500.000 km. Jika dilihat dari lokasi, berarti itu meliputi Irak, Suriah, Turki. Tetapi dasnya, Bu, daerah aliran sungainya, Bu, tahu sungai terpanjang di dunia? Cikapuntung. Karena melewati Asia Afrika, dua benua. Halo? Iya, jadi moal aya sungai terpanjang di dunia Cikapundung karena melewati dua benua Asia Afrika.
Ya Bu ya. Intermezzo gitu. Pengbeperan gitu. Nah, jadi lihat. Oke. Dasnya daerah aliran sungainya melewati Turki, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Iran, berarti 5 negara. Sementara kota yang dilalui itu 11 kota. Pertanyaannya, ketika Nabi bersabda kiamat tidak akan terjadi hingga Purot tersingkap di dalamnya gunung emas. Nah, apakah sepanjang ini semuanya gunung emas? Atau di das tertentu atau di kota tertentu? Itu kepentingan topografi tadi Bu. Nah, maka dilihat dari panjang sungai, lokasi negara dan das, Nabi tidak mengisyaratkan tanda lokasi tertentu. Karena itu kita tidak boleh mentakkid, membatasi ketika Nabi tidak membatasi bahwa yang akan jadi gunung emas tersingkapnya teh pas misalkan Efrat ada di Turki misalkan, atau yang tadi das yang berada misalkan di Iran, karena Nabi tidak memberikan isyarat lokasi. Jadi tidak boleh mentakkid, membatasi, dan tidak boleh mentakyin, menetapkan lokasi tertentu di mana gunung emas itu akan tersingkap di akhir zaman. Paham Bapak Ibu? Jadi inilah kepentingan topografi karena begitu panjang. Nah, kita tidak boleh menentukan lokasi tertentu. Berarti sesuai dengan kaidah usul, bisa al-amu yabqa ala umumihi, selama tidak ada dalil yang mentaksis, keterangan umum harus diberlakukan sebagai makna umum. Atau al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi, keterangan yang mutlak diberlakukan sebagaimana kemutlakannya, kecuali ada dalil yang mentakid atau membatasi dari kemutlakannya. Itu diantara kepentingan menyampaikan hal ini. Jangan sampai kita membatasi sesuatu yang Nabi tidak memberikan batasan, atau mengkhususkan kota atau daerah tertentu padahal Nabi tidak memberikan penjelasan atau minimal isyarat pun tidak. Udah ya? Jadi berarti terbayang kesimpulannya berdasarkan redaksi hadis, berarti bisa semua begitu. Gunung emasna di sepanjang sungai, andai kata 2800 kilo, berarti sepanjang 2800 kilo itulah gunung emas gitu. Itu maksudnya. Oke, kalau sudah, sekarang apa yang dimaksud dengan yahsyurul Purot? Salah satu di antara penjelasan ingin dikaji atau disampaikan dalam kesempatan ini antara lain, wal muradu min hasil Purot, yang dimaksud dengan ungkapan Nabi hatta yahsyura Purot, kan begitu. Maksudnya adalah an yankashifa ma'uhu, adalah tersingkap airnya, payadharu atau payadharo, fi mahalihi jabalun min dahabin, hingga tampak terlihat pada sungai itu gunung emas. Di sini digunakan apa saya sebut bahasanya anjabalin min dahabin. Nah, tapi dalam riwayat berikutnya Imam Muslim berkepentingan memasukkan hadis yang kedua, adanya tambahan atau perbedaan redaksi an yahsyura an kanzin min zahab.
Jadi kalau di hadis pertama menggunakan ungkapan anjabalin min dahabin, sementara di hadis yang kedua dengan redaksi an kanzin min dahabin. Nah, redaksi komplitnya itu dari Abu Hurairah, yushiku al-puratu an yahsiro an kanzin min dhahab paman hadarahu fala ya'khud minhu syai'an. Hampir saja eprat atau purat menyingkap harta simpanan berupa emas. Barang siapa menghadirinya, jangan mengambil sedikit pun darinya. Itulah. Apa ada kemungkinan dengan kedua penggunaan ungkapan? Dimungkinkan ada makna berbeda. Maka dengan dua redaksi, hadis pertama dan hadis yang kedua, maka hadis itu mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, payah tamilu an yakuna mayadharu jabalan haqiqatan pihi kanzun min zahab. Dengan dua ungkapan jabal min zahab dan kanzun min zahab, maka dimungkinkan makna yang pertama, saat disingkap airnya, apa yang nampak adalah gunung secara hakiki. Jadi ayah gunung di Walungan, cek bahasa Perancis mah bu, you know bu. Jadi ada gunung dalam sungai, gunung asli. Maka di dalam gunung itu terdapat harta simpanan berupa emas. Maka itu artinya makna hakiki. Yang kedua, bisa juga berarti makna majazi. Bukan gunung yang nampak, tapi emas yang menggunung. Karena begitu banyak emasnya, sampai tumpukan emasnya bagaikan gunung. Itu kepentingan Imam Muslim mencantumkan dua hadis dengan dua redaksi. Ini yang pernah saya sampaikan pada muqaddimah bu pembahasan. Satu di antara kelebihan Sahih Muslim itu memiliki variasi redaksi untuk saling menjelaskan atau memberikan tambahan ilmu. Oke? Jadi ini yang maksud pertama, maknanya gunung hakiki. Begitu sungai Efrat dibuka airnya, tersingkaplah di dalamnya gunung. Di dalam gunung itu ada harta simpanan emas. Yang kedua, dimaknai majazi. Bukan gunung, tapi emas yang menggunung karena begitu banyaknya. Ini bahasa Arabnya, wayah tamilu an yakuna kanzan summiya fi hadhihi riwayah jabalan likathrati ma fihi min zahab. Dan dimungkinkan pula apa yang nampak adalah harta simpanan yang disebut gunung dalam riwayat ini karena begitu banyaknya emas di situ. Ini makna majazi. Oke? Nah, pertanyaannya, mana yang akan kita ambil? Apakah makna hakiki atau makna majazi? Ketika ada dua kemungkinan makna, maka tidak ada qarinah yang mentarjih atau qarinah yang bisa memperkuat salah satu kemungkinan, maka dimungkinkan kedua makna. Begitu. Jadi bisa hakiki, bisa majazi.
Tetapi kalau kembali kepada al-aslu bil kalami al-haqiqoh, maka asal kalimat bermakna hakiki, maka yang lebih dekat untuk dimaknai gunung secara hakiki yang di dalamnya terkandung harta simpanan emas. Itu satu nih kaidah cara kita penyika. Nu kadua, cek orang curug gue ya, emasna di mana? Halo Ibu, saya mau tanya Ibu, Bu, yang terkandung di Papua berapa banyak emas? Halo, berapa Bu? Iya, mumpung live streaming aya di ari ieu geus kadeteksi can ku para ahli emas. Buru-buru tiheula urang. Sebab sudah diberi isyarat ke Nabi urang. Siapkeun nyiru, al nyiru. Ya kan sok kieu penambang emas mampu dikitu teh. Nah, jadi saya berpikir begini. Contohlah satelit tercanggih ayeuna gitu. Sudah bisa mendeteksi tidak ada tanda-tanda ini. Di luhur teh katingali gitu. Mah gelempeng, gelempeng. Atau ini keajaiban tiba-tiba ayeuna mah terdeteksi. Tapi nanti mendekati akhir zaman, coba pecenghul, pecenghul. Apa pecenghul bahasa Indonesia? Coba rijil begitu. Tapi sekiranya orang kafir tahu hadis ini atau ahli peremasan, kayaknya orang curug jadi kahiden mencari emas berdasarkan petunjuk agama. Maha jadi konsultan tah. Siapkan konsultasi. Cari emas berdasarkan petunjuk Nabi gitu. Ya, jadi ini menarik sebetulnya. Bukan hanya tadi bagi ahli politik, bukan ahli militer, tapi juga ternyata ada persoalan-persoalan yang bisa mengandung muatan ekonomi gitu. Kada datang bagian Kang Helmi, teluykeun Kang Helmi syarahna. Mencari jejak emas di Sungai Efrat. Siap Bu? Siap naon? Pada ngiringan nyair. Dah ya. Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mencoba memberikan jalan tengah ketika ada penggunaan jabal dan kanzun. Ungkapan anjabalin min dhahabin wa fi riwayatin an kanzin min dhahabin, qala al-Hafidz, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tasmiyatuhu kanzan bi'tibari halihi qabla an yarang kasyifa. Kenapa gunung itu atau tumpukan itu disebutnya jabal gunung? Kata beliau, maka dimungkinkan kenapa disebut jabal itu dengan melihat keadaan sebelum tersingkap. Wa tasmiyatuhu jabalan disebut kanzun sebelum tersingkap, wa tasmiyatuhu jabalan lil isyarah ila kasratihi, dan penamaannya dengan jabal untuk mengisyaratkan begitu banyaknya an jabalin min dahabin, yaitu gunung emas. Kira-kira itulah dua istilah atau dua ungkapan yang perlu disampaikan sebagai bagian dari upaya menelusuri petunjuk melalui pendekatan pemaknaan di dalam hadis yang pertama ini. Selain tadi purat, juga maksud yahsurul purat dan berkenaan dengan dua kemungkinan jabal dan kanzun. Sudah, itu tidak terlalu seru. Nah, yang seru adalah hadis yang kalimat berikutnya,
yaqtatilun nasu alaih, orang-orang berperang karenanya. Ya Bu, saya sering mengingatkan, sekiranya peristiwa ini kita sudah tidak ada, dan ini dialami peristiwa ini oleh anak cucu kita, entah turunan keberapa, mudah-mudahan cucu kita tidak termasuk orang yang yaktatilu alaih. Kenapa berperang? Ai ala ahdihi. Bahasa kita orang Bandung menyebut perebut alas, karena tahu di situ ada kandungan emas atau emas yang begitu melimpah, maka menyebabkan manusia saling bunuh. Mencek orang Cimahi mah kita Bu, saling sikut gitu. Timimiti tadi aing heula sampai silih payahan silih cacat, karena berlomba-lomba untuk mengambil emas menggunung itu. Siap Bu? Nah karena itu jangan amanati sejak sekarang. Ujang, sekiranya engkau punya anak di masa depan, omat entong tourism entong traveling ke Eprat, bisi ke asup anu perebut. Nah maka bagaimana keadaan perangnya oleh Nabi ditafsir, diterangkan rinciannya. Atuqtalu min kulli mi'atin sa'ah atis'un. Begitunya perangan karena berebut emas, maka setiap 100 orang 99 diantaranya terbunuh. Berarti wayabqa wahidun, tersisa 1 orang. Sekarang bagaimana kalau yang terlibat peperangan 1 juta perebut emas? Nah tinggal kali kelipatan per 100 1, namun 1 juta 10 orang. Kalau 10 betul. Kalau sekarang yang berpunya 5 juta gitu. Jadi begitu berkecamuknya, bukan yang selamat yang banyak, tapi Nabi menyebut yang selamat justru yang sedikit. Nah karena Nabi memberikan gambaran yang akan selamat dari peperangan berebut emas itu yang sedikit, maka Nabi melanjutkan wa yaqulu kullu rajulin minhum, dan setiap orang di antara mereka berkata, ai minan nasi al mutaqatilin, yaitu di antara orang-orang yang berperang, yaitu orang yang menceburkan diri dalam peperangan. Kita menyebutnya melibatkan diri. Ketika ia mengetahui kerasnya peperangan itu, li'annahu yarju an yakuna huwan naji fayafuzu bil kanzi duna ghairi, maka ia berharap yang selamat, lalu ia beruntung dengan harta simpanan itu, bukan orang lain yang selamat, tapi dirinya lah yang akan selamat 1 orang atau beberapa orang dari kelipatan banyaknya orang yang terlibat. Bu ya, jadi masing-masing akan mengklaim, pastilah saya yang selamat.
yang akan berhasil menggondol emas itu. Gitu Bu. Jangan dilanjut jawab. Ustadz, apakah emasnya berbentuk batangan, emas biji murni emas? Nah, kayak teman tanyakannya ke ahli emas lah gitu. Ayah si emas mana mas? Gitu. Ya. Nah jadi ini yang saya katakan, ini kan kejadian masa depan. Dari mulai Nabi menyebut tempat, barang apa yang akan ada, sampai bagaimana situasi, akan sampai menghitung jumlah yang korban dan yang selamat. Ini yang saya sebut dengan min alamati nubuah gitu. Nabi menyampaikan demikian berdasarkan informasi wahyu. Lalu hari ini misalkan orang ada yang menafsirkan macam-macam, selama itu mau takribi, jadi bukan memastikan, maka penafsiran yang dimungkinkan paling mendekati boleh saja. Tapi kalau sampai mentahdid, memastikan, mentain, seperti tadi, di mana emasnya? Oh, kemungkinan paling di Cikapundung, ke daerah itu karena banjir bah nanti zaman sekian di akhir zaman. Nah itu hanya sekedar pikiran belaka, tapi tidak bisa menjadi acuan mutlak sebagai ukuran kebenaran pemahaman yang dimaksud. Ini kembali saya ingatkan, karena hari ini cara pendekatan pembahasan akhir zaman ada yang tadi selalu mentahdid, membatasi tempat, waktu, ada yang mentain, memastikan kaum, memastikan orang, padahal hadisnya tidak ada gitu. Maka yang kami gunakan selama ini, khususnya tadi seperti yang pernah diberikan panduan oleh orang tua Persis, selama tidak ada dalil kita tidak boleh memastikan. Jadi pemahaman atau penafsiran yang paling mendekati. Oke, sekali lagi, satu, tidak dipastikan area. Nah, emasnya tidak disebutkan apakah emas batangan, biji emas, atau giwang, atau tadi Bu gengge. Tidak boleh, karena tidak ada keterangannya. Gitu. Nah, kemudian juga jumlah, apakah ini mau diartikan matematis per 1 dari 100? Jika ini mau diartikan kiasan, maka harus ada dalil. Maka kita maknai secara makna dohir, berarti betul. Berapapun yang terlibat, maka jumlah yang wafatnya akan lebih banyak daripada yang selamat saat perebutan gunung emas tersebut. Oke. Nah, maka yang terakhir yang ditegaskan yaitu ungkapan mudah-mudahan aku menjadi orang yang selamat. Di sini ada catatan sedikit, sebetulnya banyak, tetapi ini juga kalau dianggap penting bagi Bapak Ibu, kalau untuk ulama pasti penting. Yaitu kata-kata mudah-mudahan aku menjadi orang yang selamat. Maka qala at-Tibiyu, kata Imam at-Tibi, wafihi kinayatun. Di dalam ungkapan ini terdapat makna kiasan. Li anal asla an yuqola anal ladhi apuzu bihi fa'udila ila anju li annahu ida naja minal qatli fazal bil mal wa mulkih. Kata-kata an akuna anju, anal ladhi anju, karena pada asalnya dikatakan saya orang yang memperolehnya, lalu disamakan kepada anju.
li'annahu idza naja minal qatli, karena jika dia selamat dari peperangan, faza bil mali wal mulkihi, maka dia akan memperoleh harta dan kekuasaannya. Itulah kurang lebih kepentingan beberapa catatan yang perlu untuk disampaikan dari sekian banyak petunjuk yang telah ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab syarah Sahih Muslim, khususnya dalam Al-Bahr Al-Muhit As-Sajjaj karya Imam Al-Itubi ini. Saya cukup itu yang dianggap paling penting khususnya untuk kajian kita. Sekarang mari kita lihat nomor 2 dan sedikit kepentingan Imam Muslim yang kami pahami. Di dalam hadis yang kedua, nah, Imam Muslim itu mengajukan riwayat sama dari Abu Hurairah yang tadi saya sampaikan. Perbedaan dari sisi redaksi jelas berbeda, tetapi apakah secara ziyadatan minal ilmi ada yang berbeda? Maka tadi perbedaan ada pada kanzun min dahabin. Nah, yang tidak dimiliki oleh hadis yang pertama, sebaliknya hadis yang pertama tidak dimiliki oleh hadis yang kedua, yaitu ada semacam nasihat dari Nabi dengan ungkapan paman hadarahu fala yakhud minhu syai'an. Barang siapa menghadirinya, maka janganlah dia mengambil apapun dari tempat itu. Maka di sini perlu untuk disampaikan beberapa catatan pensyarah, yaitu dari kata-kata paman hadarahu fala yakhud minhu syai'an. Hada yus'iru bi annal akhda minhu mumkinun. Maka dengan ungkapan fala yakhud minhu syai'an, ini terdapat pemberitahuan dari Nabi bahwa mengambil emas dari situ dimungkinkan. Wa ala hadza fayajuzu an yakuna dananir. Dengan ungkapan fala yakhud minhu syai'an, dimungkinkan mengambil, berarti maka dimungkinkan bahwa bentuk emas yang ada di situ adalah berupa dinar. 2. Tapi bisa juga bentuknya adalah kitoan. Kitoan di sini maksudnya dirham. Tetapi bisa juga wajah juzu an yakuna tibron, boleh jadi berupa biji logam gitu. Nah, Bu, tadi wae ngahulang, Bu, punten Bu ya dimikir gitu. Apakah biji logam atau emas batangan? Ternyata menurut para ulama bisa lebih dari itu, berupa mata uang. Boleh jadi BPKB gitu. Gitu ya nih. Tolong nanti dicermati nih. Apalagi kalau dimungkinkan dinar, dimungkinkan dirham, mata uang emas, mata uang perak. Berarti ayah produsen. Atau yang dulu zaman kerajaan tertimbun, entah terbawa palit, banjir beratusan tahun ngendap didinya, hiji saat China saat bongkahan terbuka. Apalagi kalau dinar dirham.
bukan sengaja akhir zaman ada yang memproduksi lagi gitu misal. Tidak mungkin Bu, cek pikiran saya tidak mungkin cek anak ngahaja memproduksi dipicen kawalunga lebar bukur. Nah, oh kalau begitu berarti bisa jadi ini film Indiana Jones gitu Bu, yang disebut dengan harta karun. Cok buru-buru ngedeme bentuk tim ekspedisi mencari jejak dinar dirham yang hilang. Masih ingat Bu penjelasan saya? Baik sering di Radio Garuda atau di tempat lain. Tambahan deh ah. Liar aingnya. Da bawa ti imah masing-masing. Bu ya. Lihat nih. Dinar zaman Nabi itu tidak dirubah. Desainnya tidak dirubah, logonya tidak dirubah. Itu made in Romawi. Raja Dinarius. Berarti logonya bukan Soekarno-Hatta, Raja Romawi. Sementara untuk dirham itu kan made in Persia, Zoroaster, Majusi. Logonya saya kurang tahu nih logonya apakah berbentuk api karena menyembah api gitu. Nah, yang jelas zaman Umar bin Khattab, dinar itu logonya diganti jadi tulisan Bismillah. Baru kemudian zaman Muawiyah, karena uang dinar dirham saya sebut barang elit, tidak semua orang punya. Sementara kebutuhan transaksi itu menjadi kebutuhan yang mulai diperlukan karena barter sudah tidak maslahat. Dibuatlah pulus. Jadi pulus itu bukan bahasa Arabnya uang, tapi pulus itu mata uang tembaga. Itu dibuatnya oleh periode kekhalifahan Muawiyah. Nah, maksud saya apa menerangkan ini? Yang mana dinarnya gitu, numpuk engke di eprat itu, apakah kembali kepada yang asli gambar Soekarno-Hatta atau gambar Patimura bawa bedog? Nah, maka karena tidak ada isyarat, tidak ada dalil juga tidak boleh, maka dimungkinkan semua jenisnya ada. Dah, terakhir, hari ini ada dinar. Dinar nu mana? Halo? Dinar yang sekarang tidak sama dengan dinar masa lalu. Ada dinar Kuwait, ada dinar Uni Emirat, maka dimungkinkan pula di akhir zaman dinar nu eta. Nah, jadi Ibu silahkan nanti baca selengkapnya di majalah Raudhoh edisi 2. Kita mengkaji pertimbangan maslahat mafsadat gerakan kembali ke dinar dan dirham. Maka di situ Dr. Latif Awaludin sebagai pakar bidang ekonomi itu mencoba menganalisa, mewakili pandangan Raudhoh, apakah perlu didukung 100% karena kembali kepada uang Islam secara zatinya, bahasa beliau sakralisasi gitu, mensakralkan dinar dirham. Setiap uang non dinar dirham bid'ah, sanes bid'ah deh, bid'ah gitu, haram, keislami. Atau justru sekarang karena dinar dirham juga akan ditinggalkan karena kembali ke uang virtual. Dibuatlah oleh tim Kabupaten Bandung Barat apa dinar dirham virtual. Nah, itu cukup bagus analisa beliau supaya umat Islam bersifat logis rasional karena di urusan muamalah
dari sisi maslahat mafsadat pandangan Islam. Saya cukupkan dulu di sini, tapi sekali lagi tidak boleh membatasi apapun selama tidak ada dalil. Oke, yang terakhir berkenaan hadis kedua, yaitu ungkapan pala yakhud min husyai'an. Maka dimungkinkan larangan untuk mengambil. Cenderung dilihat dari status kepemilikan. Dilarang diambil karena itu hak umat Islam. Sehingga kata beliau, pala yukhadu illa bihaqihi, dan tidak boleh diambil kecuali dengan haknya. Waman akhodahu, barang siapa yang mengambilnya, wa kasural malu nadima, padahal hartanya sudah begitu banyak, bukannya bahagia dengan emas seperti Bitcoin, nambang emas di sungai Efrat, begitu banyaknya didapat, bukan dia bahagia, malah menyesal. Jangan sampai Anda menyesal, maka kata Nabi lebih baik jangan ambil daripada kau dapat tungtungna menyesal, bukan bahagia. Kenapa? Karena dia akan mengambil hak orang lain, akan menjadikan kotoran, bukan manfaat. Sekiranya berhasil menggunungkan di rumahnya, jadi gunung emas di Efrat dipindah ke tempat pepoyan. Pada saat dipindahkan menjadi di halaman rumah seseorang waktu itu, maka hanyalah tumpukan logam tanpa nilai. Ini yang sekarang menjadi sensitif ketika ditarik alat tafsir, tidak boleh menggunakan mata uang kertas, karena suatu saat mata uang kertas itu akan menjadi tumpukan kertas bernominal. Ngomong ayah ya bu ya, nuletik ya gede mah ubah. Kembali saya akan mengajukan pertanyaan. Ini untuk mengukur tepat atau tidak orang menarik ini ke problem hari ini. Karena mereka kemudian menyatakan sekarang sudah terjadi gitu. Hadis ini untuk melihat sekian tahun ke depan. Lihat bu. Sekiranya bu, ini berapa bu? Kalau kata saya 100.000 gua percaya kan? Kenapa tidak percaya? Nah, karena angkanya 10.000. Itulah terjebak oleh satanik nominal, setan nominal. Tahun 90 Soekarno-Hatta nu beureum bu, dibelikan bala-bala dapat berapa? Halo, 1 karung. Sekarang dibelikan bala-bala nominalnya sama, menang sakumaha, anggap sakerese. Esok lusa bala-bala 1 saja moal payu tanu beureum. Pertanyaannya, apakah karena barang yang mahal atau uang yang murah? Tidak ada barang yang mahal, yang ada uang yang murah. Maka satu saat tumpukan uang yang 1 triliun karena bala-bala wae moal payu. Itulah yang dimaksud dengan tumpukan sampah kertas bernominal. Ini juga sama. Berapapun yang dia dapat, walaupun di rumahnya nanti sampai menggunung, maka tidak akan laku emas itu dan sudah tidak menjadi kejaran orang. Karena itulah lebih baik daripada diambil,
sebab tidak akan menjadi apa-apa, bahkan boleh jadi akan menjadi malapetaka. Coba ibu, ingin mendapatkannya kudu gelut. Lalu sekarang orang yang selamat dia mendapat menang hese, begitu dapat tidak bernilai, maka akan menjadi kerugian jika seseorang yang ada dia mengambilnya. Jadi berarti di hadis yang kedua ini masuk dalam pembahasan yang satu orang yang selamat. Karena yang tadi kebanyakan perang terbunuh. Kira-kira begitu dalam pandangan Ibnu Tin. Kenapa larangan yang dimaksud? Tetapi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan pendapatnya tidak jelas acuan dari hadis itu qarinahnya apa gitu. Maka kata beliau, walladhi yadharu annan nahya an akhdihi lima yansha'u an akhdihi minal fitnah wal qital alaih. Dilihat dari siyakul kalam, susunan hadis mengartikan dilarang mengambil karena menjadi sampah, karena menjadi tidak bernilai, itu butuh qarinah. Tetapi yang jelas kenapa dilarang? Karena itu menyebabkan timbulnya fitnah dan peperangan sengketa perebut yang disebut perebut alas. Maka tentu saya pribadi Bapak Ibu berkecenderungan kemana? Maka tentu lebih cenderung memaknainya ke Al-Hafidh, bukan karena sisi menjadi tidak bernilai, tetapi yang paling jelas menjadi tempat sengketa atau penyebab cekcok manusia di akhir zaman karena urusan dal PSD atau urusan dananir darohim. Itulah kepentingan Imam Muslim mencantumkan yang kedua dan beberapa catatan yang perlu disampaikan. Maka hadis-hadis yang lain kiranya tidak terlalu penting. Dalam arti di sini bukan tidak penting dibaca, tetapi dalam kajian ini cukup diwakili oleh dua hadis. Maka hadis-hadis berikutnya menggambarkan perbedaan redaksi atau menjelaskan catatan-catatan tambahan. Saya kira demikian untuk kajian pada sesi ini. Nah, karena kesempatan bertemu dengan UAM, pertanyaan langsung silahkan dilakukan, tapi sekiranya pertanyaan yang sensitif yang berkenaan dengan trending topik begitu, nah saya akan matikan live streamingnya. Oke? Nah, jadi sekali lagi mumpung bertemu dengan UAM, daripada ngobrol di warung kopi, mending keneh ngobrol di musola Garuda. Silakan, saya persilahkan, bebas pertanyaannya, nanti jawabannya saya pertimbangkan sesuai dengan keperluan yang perlu disampaikan sekarang. Mau siapa dulu? Oke. Ci, posisi tim siapkan. Sekiranya ada pertanyaan yang harus dijawab tapi harus tadi offline gitu, itu akan offline. Silakan. Jadi